Halo, welcome back guys, kita jumpa lagi ya. Nah, hari ini kita akan melakukan petikan cabai rawit yang ketiga untuk cabai rawit lokal Salo 2 kita. Dan minggu lalu itu kita sudah lakukan petikan yang kedua ya di usia 94 hari. Nah, pas pagi kita petik, sorenya kita lanjut melakukan perawatan. Nah, sebelum kita lanjut melakukan petikan yang ketiga, kita bahas dulu ya perawatan cabai rawit lokal Salo 2 kita ini. Dan di hari yang ke-94 ini kita akan melakukan penyepraian fungisida kontak. Ini tuh Antila ya, dosisnya tadi 3 sendok. Nah, terus pada penyepraian kali ini kita tambahkan juga dengan pupuk kalsium. Dan pupuk kalsium yang kita pakai ini tuh masih sama ya, kalsium dari merek Bosku. Ini tuh yang kita pakai sampai sekarang nggak habis-habis. Dan untuk dosis pada penyepraian kali ini tuh masih sama juga, sekitar 3 sendok makan. Sebenarnya di usia cabai 90 hari kita juga melakukan penyepraian fungisida Mangkosep ya. Dan kita tambah juga dengan MKP, cuman waktu itu tidak sempat kita rekam. Dan kali ini setelah 4 hari kita ulangi lagi melakukan penyepraian fungisida Mangkosep. Terus kita rolling dengan kalsium. Nah, ini tuh sudah keesokan harinya lagi ya, dan setelah kita cek ternyata sudah ada beberapa tanaman cabai kita itu yang keriting karena hama thrips. Makanya hari ini kita spray lagi ya dengan insektisida, dan insektisida yang kita pakai ini tuh Promolis ya, bahan aktif abamectin, dan dosisnya itu kita pakai 10 ml per tangki. Nah, sekarang cabai sudah di usia 97 hari atau sudah 2 hari setelah penyepraian insektisida abamectin ya. Jadi selama 2 minggu ini tuh di sini hujan cuma sekali, cuaca benar-benar kering dan banyak angin. Jadi yang harus kita waspadai di saat cuaca kering dan banyak angin seperti ini itu adalah serangan hama ya. Terutama hama thrips karena dia tidak kelihatan, tapi efek serangannya itu sangat fatal ya, dalam sekejap tanaman kita bisa langsung keriting semuanya. Nah, ini tuh adalah sisi paling kiri tanaman cabai lokal Salo 2 kami. 2 hari yang lalu di sini sudah ada gejala serangan hama thrips, ada yang mulai keriting. Dan setelah 2 hari ya, hari ini serangannya semakin menyebar kemana-mana. Dan serangannya ini tuh lumayan parah. Jadi kelihatan ya beberapa tanaman kita itu benar-benar keriting. Padahal 2 hari yang lalu itu kita juga sudah spray ya dengan insektisida abamectin. Tapi kalau sudah ada serangan seperti ini, 1 kali spray itu sepertinya tidak mempan ya. Makanya harus kita ulang-ulang. Dan jujur untuk masalah keriting ini tuh kita kebablasan ya, karena kita memang jarang sekali melakukan penyepraian insektisida di sini. Dan ini tuh masih mending ya, karena populasi cabai di sini hanya ada ratusan pohon. Tapi kalau sudah ribuan itu tidak boleh lolos ya, harus rutin penyepraian insektisida itu minimal 5 hari atau seminggu sekali itu harus spray. Karena kami sudah lihat sendiri efek dari serangan hama thrips ini tuh benar-benar fatal. Nah, sekarang umur cabai sudah 98 hari dan hari ini kita akan melakukan penyepraian insektisida Promolis lagi untuk yang kedua kalinya. Dosis yang kita pakai kali ini tuh masih sama ya, sekitar 10 ml per tangki. Dan penyepraiannya ini tuh tunggal ya, kita tidak menambahkan pupuk jenis apapun karena ini tuh langkah pengobatan. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini tuh adalah tanaman kita yang terserang hama thrips yang sudah mulai keriting. Ini tuh sudah kita spray ya 3 hari yang lalu dengan abamectin. Tapi sepertinya penyepraian yang kemarin itu belum mempan ya, karena setelah kita cek semakin banyak tanaman kita yang keriting, artinya hamanya masih ada di situ, penyebarannya juga semakin meluas. Makanya sekarang kami langsung saja melakukan penyepraian yang kedua. Jadi untuk hama thrips ini tidak bisa kita anggap sepele ya, langkah pencegahan itu lebih baik, makanya harus rajin-rajin dicek. Terus langkah pencegahan itu wajib banget dilakukan, karena kalau dia sudah terserang itu sangat sulit untuk dia sembuh normal. Dan di hari yang sama kita lakukan lagi penyepraian asam amino. Asam amino yang kita pakai kali ini tuh masih sama ya dengan asam amino yang sering kita pakai. Ini tuh dari Bayer, merek dagang Ambition. Komposisinya atau bahan aktifnya itu yang pertama asam amino, kemudian asam sulfat, terus ada lagi unsur mikro. Dan mereka mengklaim kalau asam amino mereka ini tuh terbuat dari bahan-bahan yang organik. Lalu kenapa kami melakukan penyepraian asam amino sekarang?
Yang pertama karena usia cabai kita ini tuh sudah 3 bulan ya. Daun tuanya itu sudah banyak yang rontok, makanya dia perlu melakukan regenerasi daun agar daunnya itu tetap hijau dan segar. Kemudian yang kedua itu karena kebetulan cabai kita lagi terkena penyakit keriting. Jadi kita mau proses pemulihan tanaman kita yang habis keriting itu jadi lebih cepat. Minimal cabai kita bisa kembali produktif karena selama kena keriting ini tuh bakal buahnya banyak sekali yang rontok. Dan dosis asam amino yang kita pakai kali ini tuh sekitar 20 ml per tangki. Dan ini tuh kita spray tidak double ya. Ada jeda sekitar 1 jam setelah penyepraian insektisida Propolis. Kita biarkan dulu sekitar 1 jam, kemudian kita lanjut lagi melakukan penyepraian asam amino ini. Nah, asam amino tadi kita tambahkan lagi dengan fungisida Mancozeb. Ini tuh merek dagang Antila ya. Dan untuk dosisnya kita pakai sekitar 3 sendok makan. 4 hari yang lalu fungisida Antila kita spray dengan kalsium ya. Kali ini kita spray dengan asam amino. Dan manfaat asam amino ini tuh sangat banyak ya menurut kami. Selain dia bisa meregenerasi sel-sel tanaman, dia juga bisa memacu pertumbuhan cabang, membantu tanaman kita memproduksi lebih banyak buah. Nah, hari ini cabai kita tepat berumur 100 hari dan seperti inilah kondisinya. Jadi sekarang ini tuh seperti teman-teman lihat sudah banyak buah yang matang dan siap untuk kita petik. Tapi hari ini kita tidak sempat melakukan petikan ya. Terus kita juga tidak melakukan perawatan apa-apa. Tapi kita akan lihat-lihat ya seperti apa kondisi cabai kita saat ini. Dan ini tuh kita sudah 2 kali ya melakukan penyepraian abamectin. Terus 2 hari yang lalu kita juga sudah melakukan penyepraian asam amino. Nah, ini adalah tanaman kita yang sebelumnya terkena keriting ya. Setelah 2 kali kita spray abamectin, kondisinya sudah agak membaik. Daun yang sebelumnya keriting dan mengkerut sudah mulai terbuka ya. Walaupun tanaman cabai kami ini tuh masih terlihat keriting, tapi ini tuh sudah mulai ada tanda-tanda kalau dia akan sembuh. Dan memang untuk tanaman cabai yang sudah terkena keriting, dia akan membutuhkan waktu yang lama untuk dia bisa sembuh. Bahkan kalau dia sembuh pun belum tentu dia bisa kembali normal seperti keadaan sebelumnya ya. Jadi memang untuk teman-teman yang cabainya terkena keriting tidak perlu terlalu panik. Yang penting rajin dilakukan penyepraian. Lama-lama dia akan sembuh ya. Dan yang harus kita perhatikan itu tanaman kita harus rajin-rajin dicek agar saat tanaman cabai kita itu terkena serangan hama, kita langsung bisa melakukan langkah pengendalian. Nah, sekarang cabai sudah di usia 101 hari setelah tanam dan tibalah hari ini kita akan melakukan petikan cabai rawit lokal yang ketiga. Nah, jadi untuk petikan ketiga ini kita lakukan sebelum tahun baru ya, sekitar 5 hari sebelum pergantian tahun. Makanya pada waktu itu cabai ini kita jual dengan harga 22.000 per kilo.
Nah, sekarang kita sudah selesai untuk petikan ketiga kita kali ini, dan yang kita dapat itu masing-masing setengah ember ya. Dan setelah kita gabung dapatnya ya 1 ember. Jadi itu kita timbang langsung di pengepulnya ya. Beratnya itu sekitar 4 kilo. Nah, jadi untuk petikan ketiga cabai rawit salor 2 kita ini dari 120 pohon kita dapat sekitar 4 kilo saja, guys. Nah, oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video kita yang lain.